di SMK Swadaya, sebuah sekolah swasta di Kabupaten Temanggung yang dikenal dengan prinsip maju, unggul, berkualitas. Di sekolah ini terdapat seorang siswi bernama Sherry. Ia hidup sederhana dan harus bekerja sampingan demi melanjutkan sekolah. Meski begitu, Sherry dikenal rajin dan bertanggung jawab, sehingga banyak guru yang bertanya. Namun, kepopularan itu justru menimbulkan rasa iri di kalangan beberapa siswi. Sementara itu, ada Brandon, siswa yang terkenal nakal dan cuek. Meski sering melanggar aturan, ia memiliki bakat besar di bidang desain dan visual. Suatu hari, Sherry dan Brandon dipertemukan dalam satu tanggung jawab besar, menjadi penanggung jawab stand kuliner untuk menyulap sekolah. Ayo tampilannya. Pada hari Senin yang cerah, setelah upacara selesai, seluruh siswa kembali ke kelas masing-masing. Tiba-tiba terdengar pengumuman dari speaker sekolah. Panggilan kepada siswa kelas 12 kuliner atas nama Brandon dan Sherry harap menemui Ibu Indah di ruang guru. Sherry, kamu dipanggil ke ruang guru. Ada apa ya? Gak tau deh, aku sana dulu ya. Dengan perasaan penasaran, Sherry pun melangkah menuju ruang guru tanpa menyadari bahwa panggilan itu akan menjadi awal dari konflik dan perubahan dalam hidupnya. Di sepanjang perjalanan menuju ruang guru, Sherry bertanya-tanya dalam hatinya tentang alasan apa Bu Indah memanggilnya. Ia merasa bingung, apalagi namanya dipanggil bersama seorang siswa lain. Ibu ada apa manggil saya? Bentar, nunggu yang satunya. Itu berangkat tapi gak bareng? Enggak. Kamu itu mana dasinya? Baju berantakan, bau kantin lagi. Ya sudah, sini dulu. Jadi Bu Ani, 10 hari lagi sekolah kita ada milad. Saya tugaskan kamu Brandon dan Sherry untuk membuat proposal untuk stand kita. Dalam waktu 3 hari sudah harus diberikan kepada saya. Sama dia, ya ibu. Hei, kita bisa ya kerjain bareng asal kamu nggak cuma jadi pajangan. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya sudah, silakan kembali ke kelas. Namun, siapa yang menduga apabila percakapan mereka didengar oleh salah satu teman mereka. Hah? Sherry panggilan sama Brandon? Wah, harus kasih tahu Margareta nih. Setelah mendengar seluruh percakapan itu, Karin segera berlari menuju kelas untuk melaporkannya kepada Margareta. Karin berlari sedikit terburu-buru. Karena dan Ella sedang touch up make up mereka. Dan. Margareta, lu harus tahu apa yang tadi gue lihat. Tahu gak? Keras lo, partneran sama si sok pinter itu. Si Sherry gila. Hah? Terus gue partneran sama si Say? Sumpah, emang caper banget si Sherry. Setelah caper sama guru-guru di sekolah ini, dia juga caper sama kelas gue. Guys, gimana kalau kita kasih aja dia pelajaran? Setuju? Di sisi lain, setelah keluar dari ruang guru, dan kembali menuju kelas, tempat kedua temannya menunggu di sana. Di sana, Darren dan Joe sudah menunggu Brandon. Meskipun penasaran dengan alasan pemanggilan, Satu. Kayaknya ini bukan sekedar tugas, tapi ini takdir. Akhirnya gue setim sama si Sherry. J, yang naksir dari zaman MPLS, akhirnya ada jalan juga. Ada Fred. Dia tahu Sherry. Dia sentuh Sherry sudah saja, dia harus berusaha sama gue. Gue nggak main-main kali ini. setelah itu mereka pun meninggalkan kantin dan kembali menuju kelas tanpa menyadari bahwa konflik mulai mendekati mereka.
menit saat 15 menit yang lalu. Sherin berpisah dengan teman-temannya karena temannya sudah tersebut. Sementara, dia berjalan sendiri menuju parkiran. Suasana sekolah mulai sepi, hanya tersisa beberapa siswa. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba Sherin dihadang oleh Margareta dan kedua temannya. Heh, sabar. Lo tuh apa-apaan sih capek ke Brandon? Emang kurang ya? Sama pusat perhatian dari guru-guru ke lo, sampai lo mengambil perhatiannya. Emang kurang ya? Perhatian dari semua setelah ke lo tuh. Dasar emang tukang caper. Udah lah guys, kita tinggalin aja si caper ini. Kenapa sih semua ini harus terjadi cuma karena aku ngecelain tugas dari guru? Padahal kan aku nggak tahu kalau aku bakal jadi partner sama Brandon. Aku cuma mau sekolah dengan tenang. Keesokan harinya, hari Selasa kembali menyuguhkan cuaca yang cerah. Jam pelajaran hampir berakhir, hanya tersisa 10 menit. Sherin yang baru saja selesai dari toilet, namun saat tidak kembali ke kelas, dia kembali dihadang oleh Margareta dan teman-temannya. Heh, sabar. Lo tuh emang gak ada kapok-kapok ya? Sampai sekarang juga masih aja tuh 15 partner sama gebetan gue. Nggak tahu kalau aku bakal jadi partner sama Brandon. Kalau kamu nggak terima atau keberatan, bilang aja sama Bu Enda. Alah, banyak alasan. Serang dia guys. Bro, itu si Sherin dibully Margareta. Brandon! Lo itu kenapa sih? Dia itu baru berdua dari gue. Sadar ya, gua itu gak pernah ada rasa sama lo. Karena lo Oh, Nggak apa-apa Brandon. Oh iya Brandon, soal waktu yang dikasih Bu Enda buat konsernya nanti, kita cuma dikasih waktu selama 3 hari dan sekarang cuma tinggal 2 hari. Mau gimana? gimana nanti kalau sekolah kalau kamu tidak sekolah? Boleh deh Brandon. Setelahnya, mereka pun kembali ke kelas. Sebelum sekolah, Sherin datang bersama Kera menuju kafe dekat sekolah. Ternyata, Brandon sudah lebih dulu di sana, dan sepertinya sedang melakukan sesuatu dengan untuknya. Sampai hampir tidak menyadari kehadiran Sherin dan Kera. Sorry Brandon, agak telat. Tadi ada piket kelas dulu. Waktu lu sejam aja berjabarin sih. Lu bawa teman. Iya nih, dia Kera. Dia ahli soal kulineran. Mungkin dia bisa bantu biar menu kita nggak bosenin. Halo Brandon, gue udah denger konsep stand kita harus outstanding. Kalau cuma jualan minuman atau es teh plastik, stand kita bakal tenggelam di antara yang lain. Gue sudah bikin mock-up-nya. Buat stand kita harus pakai lampu neon biar nggak mebel. Tapi buat makanannya, gue blend. Aku kepikiran sesuatu yang simple tapi tetap bisa dijual mahal. Gimana kalau nanti konsepnya fusion street food? Kita ambil makanan pinggir jalan tapi tetap naik kelas. Setuju, gue usul menu utamanya risotto bread mozzarella dan indomie carbonara smoked beef. Itu perpaduan antara lokal dan internasional yang lagi hype banget. Oke, gue suka idenya. Konteksnya dapat. Terus buat minumannya, jangan yang biasa aja. Aku juga ada riset, gimana kalau kita bikin galaxy lemonade dari bunga telang. Nanti warnanya bakal berubah dari biru ke ungu pas kita tuang pakai air lemon. Pasti itu estetik banget sih kalau difoto buat story Instagram. Gila, saya itu makin gratis lewat konten pembeli. Jangan lupa tambahin topping berupa kristal atau jisang ya. Anak-anak SMK Surabaya pasti antri panjang. Gue nggak nyangka. Otak lo kalau pesan bisnis encer banget ya. Bisnis stand dari gue, menu meledak dari kalian. Stand kita bakal jadi pusat perhatian.
Tapi ingat Brandon, kualitas rasa itu tetap nomor satu. Oh iya, Brandon, kamu urus branding sama kemasan ya, yang ramah lingkungan tapi tetap keren. Nanti aku yang urus manajemen stok, terus Kera yang kontrol pasar. Siap. Oh ya, satu lagi, kita harus pakai QR buat menu biar kesannya modern dan gak ribet pakai kertas. Beres. Pokoknya stand ini harus sosial orang nggak punya. Fokus ke menu Brandon, jangan ngatur. Tuh, kayaknya di sini ada yang mau panas dan momen kita nanti nih. Setelah berdemonstrasi makanannya, kemudian mereka pulang berdemonstrasi. 2 hari setelahnya, matahari mulai tenggelam, menyisakan langit jingga yang memantul di mata mereka yang terang. Teman-teman yang lainnya sudah pulang terlebih dahulu, menyisakan kesunyian yang senantiasa mendebarkan di antara Brandon dan Jerry. Lapangan sekolah sudah sepi, stand kuliner mereka sudah berdiri setengah jejak, dengan aksen neon yang telah terpasang, sejajar rapi dengan stand-stand yang lainnya. Sherin terlihat menyeka keringat di dahi dengan pengutangannya. Sementara, Brandon baru saja selesai masak makanan stand. Kemudian berjalan menghampiri Sherin. Hei, tangan lo tuh, orang sempat itu. Gak apa-apa kok Brandon, nanti juga aku cuci kok di rumah. Sini tangan lo biar gue yang begini. Lu sakit apa sih? Kalau sampai lu sakit jangan harus ini. Mau pulang dulu ya. Tentang siapa? Jam segini angkot gak ada. Semua juga ada sepi. Aku niat mau ke depan, siapa tahu masih ada ojek. Enggak, ada ojek di sekitar sini. Mending lu bareng gue aja, lebih aman. Nanti ngerepotin kamu Brandon. Lagian rumahku juga jauh kok. Aku pulang dulu ya. Bener ya, Bu? Aku pilih wanita. Justru dulu banyak bagaimana kalau lu sendiri. Ya udah deh Brandon, makasih ya tawarannya. Sakit juga. Mereka berjalan ke sisi menuju parkiran yang lainnya. Di bawah lampu-lampu dan temaram, bayangan mereka seolah menyatu menjadi saksi bahwa tugas sekolah ini mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih emosional. Saat keluar dari ruang sekolah, Sherin dan Brandon tidak mengetahui bahwa di kafe depan sekolah, di belakang mereka menatap peluit kecil. Amarah yang sudah dikawal oleh Margareta akhirnya meluap, memenuhi udara yang mendingin dengan bau permusuhan yang tajam. Kalian lihat kan? Gimana cara dia curi apa yang seharusnya jadi milik gue? Gue gak pernah merasa terhina ini seumur hidup. Tega banget ya, di depan mata mata. Sherin itu benar-benar berkepaduan. Di depan guru sok suci, di belakang dia narik Brandon supaya jauh dari lo. Dan Brandon, dia kayak kena hipnotis. Mau-mauan dia jemput anak sini-sini. Kalau kita biarin besok pas Milan, mereka akan jadi pusat perhatian. Gue gak akan biarin satu orang pun muji-muji hasil kerja keras mereka. Terus rencana lo apa tak? Mau lapar lagi? Berarti bakal makin kecil lo. Lapar. Dia tahu kita akan serang apa yang mereka pakai selama ini. Stand yang mereka buat dari siang sampai malam. Gue mau besok pagi stand itu cuma dari tumpukan sampah. Tapi, kalau kita selanjutnya di mana? Sekolah ini kan gak akan ada yang tahu. Kalau kalian tutup mulut, jam segini penjaga sekolah lagi di depan. Ini saja, kita hancurin kebahagiaan Sherin lewat stand busuk. Kemudian mereka mulai merencanakan apa yang akan dilakukan dengan stand-stand yang sudah dibuat oleh Brandon, Sherin, dan siswa lainnya. Kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk mengendap-endap menuju lapangan. Suasana sekolah yang gelap dan sunyi justru membakar adrenalin mereka. Sesampainya di depan stand kuliner yang tertata rapi, Margareta melancarkan aksinya dengan mengambil cutter dari saku roknya
Kemudian, menatap papan nama stand yang dibuat dengan penuh hati dan melancarkan niatnya. Selamat tinggal, mimpi indah lo Sherry. Margareta menyayatkan beberapa video lalu makanan yang suara benda hancur dan nafas mereka yang buruk karena bukan sampah yang Yang tahan lo hancur teman. Tapi mungkin ada satu hal yang dilupakan oleh Margareta, kalau bukan hanya mulut yang dapat memberitahu, ada juga CCTV yang terpasang di sisi 86 merekam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Margareta dan teman-temannya. Satu hari sebelum penyelenggaraan sekolah, seluruh anggota stand kuliner dibuat panik. Stand yang mereka bangun dengan Surabaya sehari sebelumnya kini hancur berantakan. Brandon dan Sherin kebingungan hingga salah satu temannya mengusulkan untuk melapor ke tim kuliner. Brandon, kayaknya aku bakal bilang ke guru tim kuliner deh, biar nanti diusir sama mereka aja. Sherin pun pergi menuju ruangan tim kuliner. Suatu kebetulan, seluruh guru tim kuliner ada di sana dan sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang penting. Oke Bu Ati. Bu Yuni kan. Bu Indah tidak ikut terlibat karena sedang bekerja di luar kota. Ibu, semuanya saya bingung gimana bilangnya. Tapi stand yang udah kita buat semuanya hancur rusak Bu. Padahal kemarin masih baik-baik aja. Loh, kok iso? Ayo itu semuanya kita cek saja ke TU. Kemudian, tim kuliner bersama Sherin langsung menuju lapangan tempat stand kuliner seharusnya berada. Di sana, mereka dengan terkejut karena stand yang sudah dibangun sehari sebelumnya dan masih baik-baik saja, sekarang sudah rusak parah. Ibu, coba lihat stand kita jadi kayak gitu Bu. Aduh, jadi kayak gitu. Kemudian, para buruh menatap stand yang rusak dan beberapa melihat sekeliling. Kemudian, Ibu Nia menyadari sesuatu. Ada CCTV yang terpasang di sekitar lapangan. Loh, iku ana CCTV ning kono, Bu? Ayo Bu, cek ke ruang TU Bu. Kemudian, para buruh berjalan langsung ke ruang TU untuk mengecek CCTV. Dengan harapan bisa ada titiran dari kejadian. Komputer Pak. Nah. Rekaman CCTV pun akhirnya diperiksa. Seketika, suasana menjadi hening. Terlihat jelas siapa pelaku perusakan stand tersebut. Tanpa disangka, pelakunya adalah siswa jurusan kuliner sendiri, Margareta dan teman-temannya. Sik, ini Bu, kayak aku ini. Segera setelahnya, Margareta, Karin, dan Ella kemudian dipanggil ke ruang guru bersama guru-gurunya. Panggilan kepada siswa bernama Margareta, Karin, dan Ella harap segera menemui guru tim kuliner di ruang guru. Ya setengah Bu Yuni ya.
Suasana tegang di ruang guru. Layar HP salah satu guru menyala, menunjukkan rekaman Margareta, Karin, dan Ella yang sedang memasang stand di monitor. Berhubung Bu Ina sedang ada urusan jadi biarkan saya kemudian pulang. Lagi. Saya nggak nyangka ya, kalian sudah bikin saya kecewa. Apa maksud kalian melakukan? Saya nggak bermaksud gitu, Bu. Nggak maksud gimana? Di CCTV ini jelas banget loh. Kalian menikmati setiap tarikan dekorasi yang kalian rusak. Kalian tahu, stand ini dibuat sama Sherin dan Brandon yang timnya sampai malam. Kalian punya hati nggak? Ibu selalu bangga sama kalian sebagai anak ibu. Tapi hari ini ibu malu, sangat malu. Cemburu itu manusiawi, tetapi jadi jahat itu pilihan. Dan kalian memilih untuk menjadi jahat. Nama kalian itu udah kelewatan. Nama kalian sudah masuk ke dalam hitam siswaan. Sekarang maunya kalian gimana? Atau mau saya panggil orang tua kalian? Sekarang tidak usah banyak drama nangis-nangis. Bersihkan stand itu, ambil sapu, ambil lem dan peralatan lainnya, balik ke lapangan sekarang. Kami tim kuliner akan awasi kalian sampai stand itu berdiri lagi. Dengan perasaan menyesal, Margareta dan teman-temannya menyetujui hukuman tersebut. Sherin dan Brandon pun memaafkan mereka, meskipun awalnya Brandon sempat merasa berat untuk memaafkan mereka. Sejak siang hingga menjelang petang, seluruh anggota stand kembali bekerja sama. Mereka saling bantu dan bergotong royong kembali stand dulu. Lapangan sekolah yang sempat dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi lebih hangat, dengan ketawa dan kebersamaan untuk menyambut hari besar milad SMK Swadaya. Stand seluruhnya selesai diperbaiki, seperti semula. Siswi! Hari yang dinanti akhirnya tiba. Lapangan SMK Swadaya dipenuhi dekorasi warna-warni, tenda stand kuliner berjasa rapi, dan suara musik serta tawa siswa menggema di seluruh area sekolah. Perayaan milad sekolah berlangsung meriah. Sherin tampak sibuk berkeliling, memantau setiap stand kuliner. Ia menyapa teman-temannya, memastikan persiapannya berjalan dengan lancar, dan juga menanyakan hasil penjualan. Raut wajahnya terlihat lega sekaligus bangga. Di tengah kesibukan itu, Brandon memperhatikan Sherin dari kejauhan, kemudian menghampirinya. Saiki, Pak. Ada yang mau diomongin? Saiki. Oke, Brandon. Ya, ayo. Pensi penuh riuh. Nggak sesuai dulu. Dipenuhi banyak siswa yang terlihat asik menikmati acara bulan suasana. Ya. Suasana senja yang muncul di sela-sela kesibukan anak sekolah. Di antara kerumunan tersebut, Brandon dan Sherin berdiri berdampingan, sedikit ke belakang, untuk menonton pementasan yang dilakukan oleh siswa lainnya. Bisa kalau nganu sing komentar pengunjung Oh itu Nurain lah. keren kan? Ya yang video kejual kan itu ya. Saya ini tag upload IG gitu lah Pak kayak kemarin Pak.